Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayatullah dengan NIM 2141103030059 dari kelas 4 HTNB Matkul Literasi Media. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbandingan antara media cetak, saya ambil contoh yaitu majalah, dengan media digital yang saya ambil contoh aplikasi TikTok. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa itu media cetak dan media digital. Media cetak merupakan sarana penyampaian informasi dengan cara dicetak di kertas atau bahan sejenisnya. Kemudian, media digital adalah format konten yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital. Media digital ini bisa berupa website, media sosial, gambar, dan video digital, audio digital, dan lain-lain. Saya mengambil contoh media cetak yaitu majalah. Majalah adalah sebagai kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran kuarto atau folio dan dijilid dalam bentuk buku, serta diterbitkan secara berkala, seperti seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Kelebihan dari majalah. Ada sebagian kelebihan yang dipunyai majalah dibandingkan alat massa yang lain. Yang pertama, majalah bisa dinikmati dalam waktu yang panjang. Berlainan dengan surat kabar yang bisa keluar tiap hari, majalah mempunyai waktu keluar yang berlainan. Perihal ini pastinya terkait dengan ketetapan dari industri. Yang kedua, data yang dikemas lebih menarik serta mendalam. Sebab waktu terbitnya yang lama, pastinya tiap kabar yang diserahkan dikemas lebih mendalam serta lebih rinci. Alhasil, kamu hendak memperoleh data yang sangat-sangat nyata. Yang ketiga, pembaca majalah umumnya lebih selektif. Pembaca majalah umumnya pembacanya lebih berhati-hati. Ilustrasinya, bila majalah khusus kecantikan, pastinya orang yang membaca tersebut adalah orang yang tertarik dengan hal-hal kecantikan. Yang keempat, bentuk yang eksklusif. Dari bidang performa, pastinya majalah lebih menarik dibanding dengan surat kabar. Karena pada majalah umumnya memakai cover yang menampilkan bentuk ataupun bintang yang populer. Alhasil, majalah bisa menarik atensi para pembaca. Kekurangan pada majalah. Harganya yang relatif tinggi. Biasanya majalah dipatok dengan harga yang relatif lebih besar. Yang kedua, pendistribusiannya yang tidak merata. Sebagian majalah, apalagi tidak bisa didistribusikan dengan menyeluruh pada suatu area. Alhasil, tidak seluruh warga bisa menjangkau kabar di dalamnya. Yang ketiga, rendahnya fleksibilitas atau terbatas. Sebab tidak bisa didistribusikan dengan menyeluruh, tidak bingung bila fleksibilitas pada majalah terbatas. Yang keempat, materi yang gampang rusak. Sebab memakai kertas, meski kertas yang bermutu besar tetapi tidak menutup kemungkinan bila kertas itu sobek ataupun sobek pada di saat cara pengirimannya. Selanjutnya, saya akan membandingkan dengan media digital, yaitu aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok menjadi salah satu aplikasi yang sempat booming sejak pertengahan tahun 2018 silam. Dan ternyata, memang banyak kelebihan yang ditawarkan, apalagi kalau Anda seorang pembisnis yang berencana mempromosikan produk atau layanan di platform ini. Kelebihan dan kekurangan TikTok. Yang pertama, TikTok mengandalkan konten lokal. Aplikasi TikTok sering mengadakan challenge yang bersifat lokal dan ditandai dengan hashtag. Meskipun TikTok sudah sangat populer secara internasional, tapi TikTok juga selalu mengandalkan konten-konten lokal, sehingga menumbuhkan kreativitas penduduk lokal. Yang kedua, tidak perlu akun untuk melihat video. Aplikasi satu ini berbeda dengan aplikasi lainnya. TikTok bisa dibilang sebagai aplikasi yang mudah digunakan untuk user-friendly karena Anda tidak perlu memiliki akun sendiri untuk melihat video-video yang ada di TikTok. Yang ketiga, menyajikan video pendek menarik. Beberapa banyak jenis video yang sudah Anda tonton di dalam aplikasi ini yang bergulir sangat menarik karena konten kreator dituntut untuk bisa kreatif agar videonya dapat dinikmati orang banyak. Yang keempat,
Pembuatan video di TikTok sangatlah mudah. Pengguna dapat membuat, mengedit, dan mengupload video langsung hanya dengan menggunakan aplikasi tersebut, tanpa harus editing di PC ataupun di aplikasi lainnya. Banyak filter bermanfaat di dalam TikTok. Kemudian, yang keenam, bisa pakai background musik sesuai pilihan. Kemudian kekurangan aplikasi TikTok. Yang pertama, kurang tepat dengan audiens dewasa. Dalam laporan monthly active user, menyatakan bahwa TikTok memiliki pengguna aktif sebanyak 800 juta, dengan rata-rata penggunanya berusia remaja hingga dewasa dengan rentang waktu umur 16 sampai 24 tahun. Jika target market produk Anda adalah orang dewasa, Anda perlu mempertimbangkan kembali TikTok sebagai media promosi bisnis. 3 media yang menurut saya berkualitas. Menurut saya yang pertama itu YouTube. Kenapa YouTube? Karena di YouTube kita bisa mencari apapun yang kita mau ya. Dan di sana juga seperti berita-berita, terus hiburan, apapun ada di YouTube. Tinggal dari diri kita sendiri saja yang menentukan agar konten-konten yang kita lihat itu adalah konten-konten yang berkualitas dan yang mengedukasi diri sendiri, memotivasi, dan lain-lain, bukannya konten-konten yang buruk. Yang kedua, menurut saya aplikasi-aplikasi seperti aplikasi berita online ya, seperti detik.com atau Kompas, menurut saya ini berkualitas karena berita-berita yang aktual dapat membuat seorang bertambah wawasannya. Dan yang terakhir, menurut saya media yang berkualitas itu Google. Karena di Google kita bisa melakukan searching atau browsing sesuai apa yang kita mau. Misalnya kita ada pertanyaan, kita bisa langsung mencari di Google, apapun itu. Sekian dari saya. Apabila banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.